Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat jendela mistis dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, saya tidak menceritakan atau membawakan cerita misteri, melainkan saya akan mendengarkan secara langsung dari sang narasumber. Untuk narasumber saat ini bernama Mbak Di Mulyono. Untuk kalian yang pernah melihat konten saya ketika bersama Mas Agus, inilah bapak dari Mas Agus tersebut. Pak Bakdi di sini berprofesi sebagai terapis, menggunakan metode listrik, spesialis stroke, asam lambung, dan penyakit lainnya. Apabila ada di antara kalian yang sedang mengalami penyakit tersebut, mungkin kalian bisa menghubungi beliau, karena akan saya cantumkan alamat Facebook maupun WA-nya. Di sini beliau akan sedikit memberikan cerita misteri bagi kita, ketika beliau menjalani perjalanan dari kota Purwodadi menuju Kartasura, dan lebih tepatnya lagi di sekitaran Kedung Ombo. Tanpa berlama-lama, mari kita menuju ke ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakti Mulyono, umur 52 tahun, pekerjaan terapis. Pada waktu itu saya itu kira-kira umur 27-28. Saya punya istri di Purwodadi, punya anak satu, dan saya bekerja di Kartasura. Lah, tiap minggu itu harus pulang ke Purwodadi, tiap minggu begitu seterusnya. Alhasil waktu itu bulan Suro. Bulan Suro itu kalau orang Jawa itu semua harus pada pulang, harus tahlilan, harus tirakatan, harus apa dan lain sebagainya. Saya juga ikut pulang. Begitu tahlilan selesai, kira-kira habis ngasar, saya jam 5 pulang, mau kembali ke Kartasura. Lah, begitu sampai di Kartasura, sebelum sampai Kartasura itu kalau nggak ada halangan rintangan itu jam 8 sudah sampai, udah tiba di Kartasura. Namun di luar dugaan, di luar nalar, jam 6 itu kira-kira di Kedung Ombo, yang waktu itu orang bilang harus permisi, harus apa, harus ini, harus itu. Saya tidak memperdulikan itu karena waktu itu saya masih muda, nggak bukan harus permisi, harus apa, saya nggak tahu itu. Lah, begitu dari kejauhan di Kedung Ombo itu saya melihat ibu-ibu itu membawa tenggok senik, itu kalau orang Jawa tenggok itu. Lah, begitu melewati bendungan sedikit itu ada, saya melihat ibu-ibu itu kok melambaikan tangan. Nah, begitu saya udah pikiran ini mau apa. Lah, begitu sudah dekat dia bilang stop, nunduk. Nah, begitu saya dengar, saya langsung berhenti. Tapi ya itu berhenti nggak bisa langsung gerak karena saya pakai motor, harus di depan ibu-ibu itu tadi, mbah-mbah itu tadi. Begitu sampai depan kira-kira 10 meteran lah dari mbah-mbah itu tadi. Lah, mbahnya udah naik, udah enak. Saya jalan. Begitu saya jalan kira-kira 50 meter. Ya kira-kira segitulah. 50 meter itu kok motor itu kayaknya itu ngambang itu. Ngambang itu nggak sampai tanah, nggak digas, itu jalan sendiri. Jadi kayak apa gitu, kayak angin gitu loh, kayak ada yang dorong. Lah, saya curiga. Begitu saya toleh ke belakang, Masya Allah, lah itu mukanya itu kok mukanya rata gitu loh, mukanya rata, kelihatan matanya merah. Lah, begitu saya kaget, kedandapan, motor akhirnya masuk parit. Lah, begitu masuk parit saya masih sadar. Begitu tengah sadar ya enggak, ya saya bisa lari. Begitu saya lari lah ke perkampungan penduduk kira-kira 200 meter. Ya lalu dinalar memang nggak kuat, 200 meter itu lari secepat itu memang nggak kuat. Tapi ya alhamdulillah itu masih muda ya, atau macam apa, ada apa, saya juga nggak tahu. Orang nggak mikir ke situ. Sampai ke rumah penduduk, malah di sana itu dikirain saya itu maling gitu loh.
Lah ngos-ngosan di situ sama kira maling sama ngos-ngosan tanya gini. Akhirnya saya tak ceritakan apa yang saya alami tadi di gedung Embor tadi. Lah begitu udah tenang, saya dianjurkan harus permisi, harus kulon nuwun, harus apa kayak gitu. Lah saya juga nggak tahu, nggak mudeng mana tempat yang angker, mana tempat yang mistis. Orang saya nggak pikir di situ. Lah akhirnya orang tadi itu berinisiatif itu mengantarkan saya pulang ke Dusun Tuwung tadi. Nggak kembali ke Kartosuro, nggak ke Dusun Tuwung. Karena kasihan diantarkan ya kira-kira ada 100-an orang. Begitu diantar, saya ambil motor, saya ceritakan di sini tadi orang yang ini. Nah dia bilang ya harus permisi, harus ini. Nah saya juga nggak tahu. Sampai di Kartasura, sampai di Tuwung, orang juga pada kaget kok pulang-pulang diantar banyak orang, dikirain diarak apa di ini maling apa juga gitu lagi. Lah saya karena masih ngos-ngosan, masih gugup pikiran kacau balau itu, ada yang cerita kalau begini saya begini. Akhirnya itu orang pada ya ada yang tawa, ada yang kasihan, ada yang iba, ada yang macam-macam. Lah emang itu kalau bulan Suro itu kalau daerah pedesaan itu katanya itu kalau maghrib itu nggak boleh keluar malam atau bagaimana atau pulang itu. Lah akhirnya saya pulang ke Tuwung, akhirnya diceritakan apa yang terjadi, apa yang saya alami. Nah itulah pengalaman hidup saya itu ya baru sekali itu mau perjalanan dari Kartasura, dari Tuwung ke Kartasura, dari Purwodadi itu loh ke Kartasura. Lah nggak sampai Kartasura, itu pengalaman itu tadi. Lah akhirnya saya harus ke Tuwung dulu 1 minggu, katanya untuk menenangkan pikiran, biar tenang dulu, biar ayem dulu. Lah habis begitu udah ayem, akhirnya 1 minggu ya kurang lebih ya gitu 1 minggu saya kembali ke Kartasura. Lah ke Kartasura ya nggak ada apa-apa, lewat itu tadi nggak apa-apa, cuman ya itu berangkatnya pagi hari. Karena itu ya kalau malam apa saya takut ada apa-apa lagi. Nah sampai sekarang itu kalau lewat situ sekarang udah tahu permisi kulon nuwun mbah atau klakson atau bagaimana. Di sini saya akan sedikit menggambarkan ketika beliau sedang perjalanan dari Tuwung Purwodadi menuju ke Kartasura, dan beliau berangkat jam 5 sore. Ketika sehabis maghrib, beliau tepat melewati di wilayah Kedung Ombo. 50 meter beliau sudah melihat bahwa di kiri jalan ada seorang nenek-nenek membawa bakul, dan dia melambaikan tangan seakan-akan dia ingin menumpang kepada beliau. Ketika nenek itu sudah naik di atas motor, Pak Bagdi ini tidak merasakan hal yang aneh. Dan ketika 20 meter menuju perjalanan, beliau baru merasakan bahwa motornya itu seperti mengambang atau tidak menyentuh aspal. Dan beliau pun kaget dan heran, padahal ada nenek-nenek yang di belakangnya yang sedang mengikutinya atau sedang menumpang. Karena kekhawatiran dan kebingungannya Pak Bagdi pun melihat ke belakang. Dan apa yang dilihat? Ternyata nenek itu bermuka rata, seperti matanya itu sedang keluar, dan hidung ataupun mulutnya itu tidak ada. Beliau sontak kaget, tidak bisa mengendalikan motor, dan motor itu masuk ke dalam parit, dan beliau lari menuju ke hutan. Itulah sedikit yang saya gambarkan. Mungkin kalian masih belum paham dengan apa yang dikatakan beliau. Itulah pengalaman misteri yang pernah dialami oleh beliau ketika melewati wilayah Kedung Ombo. Di pengalaman kedua ini tidak kalah dengan pengalaman yang pertama, yaitu profesi beliau sebagai terapis. Ternyata beliau pernah mengalami hal mistis ataupun hal gaib ketika menangani pasien di daerah Bantul, Yogyakarta. Seperti apa kisahnya? Mari kita langsung mendengarkan dari Pak Bagdi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya sebagai terapis, saya pernah nerapi. Saya bisa kesana kemari, terkenal sampai sono sini itu dari mulut ke mulut. Lah akhirnya itu sampailah ke Bantul, itu juga dari mulut ke mulut. Lah kata orang itu, katanya yang mau saya terapi itu katanya itu loh, itu ketempelan atau kena ini orang, diganggu orang. Lah yang penting itu saya terapi sembuh. Lah begitu saya samperin ke rumahnya di daerah Bantul, Yogyakarta, orangnya juga ada, masih ada, fotonya juga ada. Ini benar apa adanya. Lah saya juga mau masuk, wong itu rumahnya gede seperti minimarket. Lah waktu itu saya masuk, itu tutup, orang masih pagi, masih tutup minimarketnya. Saya mau masuk itu seperti ada yang mendorong. Loh, ini ada apa? Orang saya datang itu baik-baik mau nerapi, kok ini mau didorong suruh keluar. Lah saya terus ingat, emang harus assalamualaikum begitu. Akhirnya saya katakan, saya ulun assalamualaikum. Begitu persilahkan masuk, saya masuk. Lah begitu saya masuk di rumah, jagongan begini begitu bla 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 begini. Yang punya rumah itu emang di ini orang atau di ini orang. Itu kenyataannya itu memang tiap pagi itu tokonya gede. Kalau Anda ke Nia itu melewati, itu dilewati Masjid Agung, nggak lama itu ada kanan jalan ada itu minimarket gede, itu namanya Bapak Sigit. Nah tiap pagi itu beliau itu ibu itu nyaponi itu latar itu halaman itu loh. Lah itu nyaponi itu kembang tiap hari ada aja, padahal dia itu nggak nanam, nggak nyebar, nggak. Lah dia pikir itu ada yang sengit apa, ada yang gini begitu. Akhirnya saya terapi. Lah saya terapi, saya nggak mau macam-macam, pokoknya saya terapi sembuh, alhamdulillah sembuh. Lah tapi ya itu, kalau orang punya apa-apa itu memang resiko saya harus mengalaminya. Saya ditendang apa dikeplak itu emang saya rasakan sendiri, tapi alhamdulillah semua sembuh. Akhirnya rumah itu saya bersihkan. Orang rezeki itu dari Allah, ya saya minta sabar. Alhamdulillah sekarang udah jalan, udah seperti dia kala. Pokoknya ya itu orang dagang itu kadang itu jaya, kadang ramai, kadang enggak, itu namanya orang berjualan. Alhamdulillah sekarang udah pada sehat semua, karena saya itu kemana-mana itu dari mulut ke mulut. Yang saya cari itu hanyalah persaudaraan. Jadi nggak cari uang harus gini-gini. Saya uang itu seikhlasnya. Yang penting itu persaudaraan. Kalau saya mampir itu ada saudara saya yang kenal di situ. Lah begitu. Makanya dari itu saya ingin nyari saudara kemana aja, di mana aja. Ada yang butuhkan monggo, tapi yaitu kalau punya pegangan atau punya apa benda mistis lainnya harus rela dulu dicopot, atau saya copotkan atau bagaimana terserah lah. Pokoknya harus keadaan pasrah ngalah, nggak punya apa-apa, nggak punya pegangan apa cekelan kalau orang Jawa dulu. Itu kalau punya itu saya mental, nggak bisa diterapi. Itu risikonya kalau orang punya cekelan begitu. Itulah sedikit cerita atau pengalaman misteri yang dialami oleh Pak Bagdi. Yang pertama, ketika beliau melewati wilayah Kedung Ombo. Dan yang kedua, ketika beliau menangani pasien di Kota Bantul, Yogyakarta. Dan sekali lagi saya ingatkan, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe mulai dari sekarang, agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri ataupun podcast misteri yang kami berikan. Dan apabila ada di antara kalian yang sedang mengalami sakit stroke, asam lambung, ataupun yang lainnya, mungkin di sini Pak Bagdi bisa menyembuhkan penyakit kalian, yang tentunya atas izin Allah. Silahkan hubungi via Facebook ataupun DM IG Jendela Mistis yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Itulah sedikit cerita yang bisa saya bawakan dan saya hiburkan kepada kalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.